Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaum, yaumul ahad, 17 November 2024, kita melaksanakan daurah ilmiah manhajiyah yang ketiga di Masjid Imam Asy-Syafi'i, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Maka pada kesempatan pertemuan Ba'dal Fajr ini kita lanjutkan masih kepada syair Lamiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita masuk kepada syair yang kedua. Bismillah. Ada yang hafal matan? Ada yang hafal matan? Baru satu syair, nggak ada yang hafal. Biar semangat nih hafal. Yang hafal silahkan baca. Yang kemarin dan yang baru sekarang. Kum. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya sa'ili amman hadi wa aqidati rizqal huda man hidayati yas'alu. Isma' kalamna kin fi qawlihi la yatani anhu wa la yatabaddalu. Ada yang hafal seperti itu? Thalabul ilm seperti itu. Saudara kita Qais, penuntut ilmu di Ponpes Mukbil Al-Wadi'i, maka dia menghafal. Maka syair yang kedua berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Maka sebelum kita mengartikan, kita butuh mengi'rab, karena cara untuk mendapatkan arti yang baik dan benar harus mengetahui i'rabnya. Maka isma' fi'lun amr, maknanya dengarkanlah. Kalama muhaqqiqin, kalama maf'ulun bih, karena fi'lun amr di sini fa'ilnya adalah takdiruhu anta, maka dia membutuhkan maf'ulun bih. Kalama muhaqqiqin, ucapan dari orang-orang yang muhaqqiq, itu mansub dan muhaqqiqin mudhafun ilaih. Maka maknanya isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi, maka dengarlah kalian ucapan-ucapan orang-orang yang muhaqqiqin di dalam keyakinan mereka. La yansani anhu wa la yatabaddalu. Janganlah engkau berpaling kepada ucapan-ucapan selain dari mereka. Wa la yatabaddalu, dan kemudian setelah engkau memegang ucapan mereka, kemudian engkau memegang ucapan kelompok selain ahli sunnah. Jangan. Maka secara ringkas, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah di syair yang pertama mengatakan, ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, yang maknanya, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang akidahku dan manhajku, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, didoakan oleh Syekhul Islam, semoga Allah memberikan hidayah bagi yang mencari hidayah. Kemudian setelah itu masuk kepada bait yang kedua, syair yang kedua, disebutkan isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Tadi yang bertanya itu untuk mengetahui dari manhajku dan akidahku, maka diberikan oleh Syekhul Islam mulakhas, intisari, conclusion, ataupun summary, ataupun ringkasan dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan manhaj yang benar. Maka dengar ini yang aku berikan kepada kamu, yang merupakan kalama muhaqqiqin fi qawlihi, merupakan akidah yang benar, akidah dari muhaqqiqin. Maka setelah aku berikan kepada kalian jawaban ini, la yansani anhu, jangan engkau menoleh kepada ucapan yang lain, jangan engkau menoleh kepada dai-dai yang
the wrong path, yang salah jalan, dan jangan kalian menoleh kepada firqah-firqah yang sesat. La yansani anhu, jangan kalian menoleh kepada arah yang lain kecuali kepada ucapan ahli sunnah. Wala yatabaddalu, dan jika telah dipahami ini semuanya, awas, jangan di ujung hari kemudian kamu mengganti keyakinan kamu ahlu sunnah ini kepada keyakinan ahlul bid'ah. Ini inti dari ucapan asy-syekh sebelum masuk kepada permasalahan yang akan diberikan nanti. Maka dari ucapan ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil dari ucapan ini isma kalama muhaqqiqin. Maka dengar ucapan muhaqqiqin fi qaulihi, dalam keimanan mereka. Di sini Syekh akan menukilkan ucapan muhaqqiqin, orang-orang yang mentahqiq, orang-orang yang benar-benar mumpuni ilmunya. Maka siapa mereka? Maka mereka adalah at-taifah al-mansurah. Mereka adalah kelompok yang selalu dijaga oleh Allah, dan mereka hidup anytime, anywhere, dimanapun mereka pasti berada, di zaman apapun mereka pasti berada. Yang mana mereka adalah alim ulama ahli sunnah ahli hadis, dimanapun di zaman apapun mereka berada. Maka di zaman as-salafus saleh, para sahabat, maka mereka at-taifah al-mansurah yang menjaga agama ini. Kemudian meninggal Nabi, ilmu ada di para sahabat, diambil oleh para tabi'in. Maka para tabi'in pun pada zaman itu dari at-taifah al-mansurah, kelompok firqah an-najiyah, satu yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah dan penjaga gawang dari agama Islam ini. Meninggal sahabat, ilmu ada di tabi'in, maka diambil oleh kelompok itba at-tabi'in, yang mana mereka pun mengambil ilmu, dan mereka pun sama dari at-taifah al-mansurah, ahlul ilm, ahlul hadis, dan sampai zaman now. Maka at-taifah al-mansurah akan terus berada anytime, anywhere. Tidak hanya di kurun al-mufaddalah yang 3, tapi di zaman sebelum kita. Maka seperti di zaman keemasan, di saat kita menuntut ilmu di Yaman, ada at-taifah al-mansurah, kelompok yang memegang agama ini, yang mana mereka meninggal berdekatan. Mulai dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah meninggal dunia. Kemudian dekat dengan itu meninggal Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian meninggal setelah itu Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian meninggal setelah itu Ibnul Utsaimin rahimahullah. 4 orang ini yang merupakan at-taifah al-mansurah, termasuk dari kelompok yang dijaga oleh Allah, yang mereka hidup di zaman kita, meninggal semuanya. Namun masih ada alhamdulillah para ulama-ulama yang lain yang masih hidup, seperti Syekh Saleh Fauzan dan juga Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, dan juga para masyayikh yang lainnya yang masih hidup sekarang. Maka mereka semua para at-taifah al-mansurah, dan di zaman kita dan di zaman kelak akan datang sebelum hari kiamat, mereka akan terus eksis ada di muka bumi ini. Dan ini adalah janji Allah sesuai hadis yang mutawatir, hadis yang datang dari 8 sahabat. Maka dari 8 sahabat ini dikeluarkan kebanyakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di antaranya dari Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Ini yang diinginkan al-muhaqqiqun di sini. Maka Allah pasti akan menjadikan anytime, anywhere, di siapa, dimanapun dia berada, di zaman apapun, di tempat manapun, para da'i ilallah yang mumpuni ilmunya, yang mana mereka menjaga agama Allah, mempelajari ilmu, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan berdakwah kepada Allah, dan berjuang untuk memerangi kelompok ahlul bid'ah,
dan kufar di zamannya. Mereka para penjaga gawang sunnah ini akan ada anytime, anywhere. Disebutkan ila yaumil qiyamah wa hum zahirun, sampai mendekati hari kiamat dan mereka akan eksis di muka bumi ini. Maka ini yang diinginkan oleh Syekhul Islam, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Dengarkan wahai orang yang bertanya tadi, dari ucapan yang aku simpulkan di dalam bait-bait pantun lamiyah ini, dari ucapan At-Taifah Al-Mansurah dari Qurun Al-Mufaddalah, maka mereka itu diambil ucapannya, la yansani anhu, jangan menoleh kepada ucapan kelompok ahlul bid'ah, wala yatabaddalu, dan kemudian di ujung hari kamu menukar akidah kamu yang telah jelas diberikan akidah Ahlussunnah menjadi akidah Al-Khawarij, menjadi akidah Al-Jahmiyah, menjadi akidah Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah. Tidak. Maka ini yang diinginkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Dan mulai kita masuk kepada makna siapa mereka al-muhaqqiqun. Tadi kami sebutkan di hadis yang mutawatir bahwa al-muhaqqiqun mereka adalah At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian telah ditafsirkan oleh para ulama. Siapa At-Taifah Al-Mansurah? Maka Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini, akan terus ada kelompok At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Mereka akan eksis di setiap zaman, anytime, anywhere. Maka Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya Imam Al-Bukhari, Ali Ibnul Madini, seorang muhaddis yang sangat kuat ilmu penyakit hadis, yang mana dia digelari dengan doktor hadis dan digelari dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular derik padang pasir. Kenapa? Karena ilmunya sangat kuat dan bisanya itu mematikan bagi kelompok ahlul bidah yang hidup di zamannya. Maka orang-orang ahlu sunnah dilakobi dengan perkara-perkara yang garang seperti itu. Kenapa? Karena lisannya menjarah kelompok ahlul bid'ah yang hidup di zamannya. Maka oleh sebab itu tadi Ali Ibnul Madini dilakobi dengan Rattlesnake, ular derik padang pasir, yang bahasa Arabnya digelari dengan Hayatul Wadi, ular derik dari lembah padang pasir. Dan tidak seperti dia juga dilakobi para ulama, misalnya Waqi' Ibnul Jarrah, ulama ahli sunnah di zamannya. Maka dia pun digelari At-Tinin. Apa makna At-Tinin? The Dragon. Apa makna The Dragon? Nggak tahu juga. Tinin nggak tahu, Dragon nggak tahu. Naga, sang naga, tapi bukan komodo. Maka di sini digelari Waqi' Ibnul Jarrah, sang naga. Kenapa? Karena ilmunya dia memberangus subuhat ahlul bid'ah di zamannya. Maka kelompok Al-Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas langit. Terbakar. Dengan dalilnya dia, Allah di atas langit. Kalau Allah Ta'ala, hadis demikian, dibakar. Maka digelari At-Tinin, sang naga yang menghancurkan segalanya dengan ilmunya. Ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Dan begitu pun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Kalau antum membaca kitab-kitabnya dan ceramah-ceramahnya, kalau dia mengisi mesti ada bantahan. Bantahan kepada ikhwanil muslimin yang hidup di zamannya seperti Az-Zindani, dan juga para ulama-ulama yang lain. Yusuf Al-Qardawi dikatakan qaradallahu lisanah, semoga Allah, Al-Qardawi qaradallahu lisanah, semoga Allah menggunting mulutnya. Dan dia membuat kitab dan diambil dari kaset Iskat Qalbil Awi, Yusuf Ibn Abdillah Al-Qardawi. Apa makna Iskat Qalbil Awi? Anjing yang menggonggong kemudian dilempar dengan sendal, diam kau. Nah, itu namanya Iskat Qalbil Awi, mendiamkan lolongan anjing Yusuf Ibn Abdillah Al-Qardawi. Al-Qardawi dikatakan oleh Syekh Muqbil bagaikan lolongan anjing. Fatwa-fatwanya sesat, itu maknanya. Maka dia, kalau antum lihat tulisannya, ceramah-ceramahnya, mesti membantai dari kelompok bid'ah di zamannya. Maka apa gelarnya dia? Asadus Sunnah. Maka dia digelari dengan Asadus Sunnah,
yang merupakan singanya ahlu sunnah. Semua ahlu sunnah menyebutkan keadaan seperti itu. Dan ini yang kami dengarkan dari Syekh Rabi Abu Usamah di saat meninggal. Syekh kami Mukbil, dan dia berada di tempat Syekh Rabi Al-Madkhali. Maka dikabarkan bahwa Syekh Mukbil meninggal. Maka bagaimana keadaannya? Maka telah meninggal singa sunnah, telah meninggal asadu sunnah, maka telah meninggal singa sunnah ini. Maka gelar dari kembali kepada Ali Ibn al-Madini yang digelari dengan Hayatul Wadi, di saat ditanya oleh Imam At-Tirmidzi atau ditanyakan kepadanya, kamu meriwayatkan hadis ini atau Ifah al-Mansurah akan selalu eksis dan ada. Siapa mereka? Kata Imam Ali Ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, hum ahlul hadis, hum ahlul ilm. Maka mereka adalah ahlul ilmu, ahlul hadis, ulamanya di zamannya. Maka mereka atau Ifah al-Mansurah adalah ulama di zamannya. Itu maknanya. Dan begitupun Imam Al-Bukhari di saat meriwayatkan hadis ini. Hadis ini datang dari berbagai sahabat. Di saat meriwayatkan hadis ini dari sahabat Jabir ibni Abdullah di Sahih Al-Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Di saat Imam Al-Bukhari memberikan hadis ini di sahihnya, kemudian dia mengatakan di bawahnya, hum ahlul ilm. Di riwayat hum ahlul hadis, bahwa mereka atau Ifah al-Mansurah yang eksis di setiap zaman dan waktu menjaga agama ini, mereka ahlul ilmu dan ahlul hadis. Sehingga atau Ifah al-Mansurah ada di zaman para sahabat, ada di zaman para tabi'in, ada di zaman itba'ut tabi'in, dan ada di zaman now and forever. Dan nanti di zaman yang akan datang menjelang hari kiamat akan eksis ada keberadaan mereka. Maka di sini mulai kita pahami isma kalama muhaqqiqin. Maka dengarlah ucapan-ucapan mereka. Siapa? At-Taifah al-Mansurah. Ucapan mereka yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Maka ini yang diambil. Dan juga ditafsirkan kalam al-muhaqqiqin juga tadi dengan At-Taifah al-Mansurah dari ucapan Ali Ibn al-Madini dan Al-Bukhari, hum ahlul hadis, hum ahlul ilm. Maka mereka para ulamanya yang kibar. Dan ini sesuai dengan hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Ibni Abbas dan datang dari Anas Ibnu Malik, bisa naik kepada derajat Hasan li ghairih dan disahihkan oleh para ulama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum, al barakatu ma'a akabirikum, bahwa ilmu yang barakah itu bersama orang-orang yang alim dari kalian, orang-orang alim yang besar dari kalian. Maka inilah yang diinginkan pula dengan kalamul muhaqqiqin. Maka yang diinginkan dengan kalamul muhaqqiqin, kalamnya ulama ahli sunnah dari para salafus soleh, dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus soleh. Dan mereka dari, seperti ucapan Al-Bukhari dan Ali Ibn al-Madini, hum ahlul ilm, mereka ahlul ilmu dan mereka ahlul hadis, yang sibuk berkecimpung di dalam hadis, membuat kitab-kitab ini hadis sahih dan kitab sahih dalam permasalahan ini dan itu. Mereka atau Ifah al-Mansurah. Dan juga disebutkan di hadis yang diriwayatkan tadi oleh Ibni Abbas, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, disebutkan al-barakatu ma'a akabirikum, barakah dari ilmu itu bersama kibar-kibar mereka para ulama ahlul hadis, ahlul ilm. Barakah, bukan dai-dai celupan, bukan dai-dai kemarin sore, bukan dai-dai instan bagaikan Nescafe ini yang tinggal diseduh, kemudian dituangkan, dikocek kurang dari 5 menit maka sudah tersaji. Maka mereka Taifah al-Mansurah bukan dai-dai kacangan. Mereka adalah ulama kibar.
ahlul hadis, mengetahui ini hadis sahih dari yang dhaif, mengetahui permasalahan akidah yang benar dari akidah yang salah, dan membantah ucapan-ucapan yang salah dan menyimpang, dan membenarkan umat, mengajak umat menyelamatkan kepada jalan yang hak. Itulah pekerjaan at-Taifah al-Mansurah dari para kibar al-ulama. Maka faham sekarang apa makna kibar al-ulama? Adapun hadis ini al-barakatu ma'a aqibirikum, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Di sanadnya ada Al-Walid Ibnu Muslim dan dia seorang mudallis. Maka sanadnya dhaif, namun telah datang mutaba'ah. Diriwayatkan jalan yang lain tanpa menemui kepada Al-Walid Ibnu Muslim, maka telah datang mutaba'ah dari Muhammad Ibni Abdurrahman Ibnu Sahmin Al-Antaki dari Abdullah Ibnu Mubarak, dari Khalid Al-Hadda, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas. Maka dari jalan ini sahih. Bahkan telah datang dari sahabat yang kedua, dari Anas Ibnu Malik, yang mana dikeluarkan Ashabus Sunan dari jalan Sa'id Ibnu Bashir an Qatadah an Anas. Dan periwayatan Qatadah dari Anas termasuk dari periwayatan murid yang paling banyak periwayatannya, karena Qatadah murid yang paling kuat periwayatan dari Anas. Maka di sini Qatadah mudallis, namun dia meskipun mudallis meriwayatkan an Anas, tadlisnya tidak berpengaruh karena dia murid terkuat dari Anas Ibnu Malik. Maka di sini barakallahu fikum, setelah kita mengetahui makna kalamal muhaqqiqin, kalamnya ahlu sunnah, kalamnya ulama kibar ahlu sunnah, la yansani anhu wa la yatabaddalu, maka jangan berpaling kepada ucapan-ucapan kelompok ahlul bid'ah, dan jangan kelak setelah kamu memahami ini semua berbalik kepada ucapan kelompok ahlul bid'ah. Ini menjadi pendalilan tentang permasalahan haram. Tidak boleh kalian mengambil ucapan kelompok yang sesat dari ahlul bid'ah. Maka Syekhul Islam mengatakan, isma', dengar, kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dari ucapan-ucapan akidah ahlu sunnah wal jamaah dari kelompok at-Taifah al-Mansurah yang tadi ditafsirkan di hadis, hum ahlul ilm, ahlul athar, ahlul hadis, dan mereka ulama kibar sesuai hadis al-barakah fi akabirikum. Barakah itu dengan mengikuti ulama kibar kalian ahlul hadis, bukan ulama kemarin sore UAS, UAH, UAU, AIU. Jangan, mereka nothing, tidak ada. Maka itulah yang harus kita perhatikan. Maka di dalam syair ini menjadi pendalilan bagi kita tentang kebalikannya. Mafhum al-mukhalafah tidak boleh kita mengambil akidah, dan tidak boleh kita mengambil manhaj, dan tidak boleh kita mengambil ilmu apa saja dari fikih, usul fikih, tafsir, lughah Arabiyah dari orang-orang selain ahli sunnah. Ini dia pendalilannya. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh kita duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka pendalilan seperti ini telah datang di dalam Al-Quran, dan datang di dalam hadis, dan datang di dalam ucapan para ulama as-salaf. Maka adapun dari Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhuduna fi haditsin ghairih. Maka jika di suatu majlis ada seseorang yang mubtadi' mentafsirkan ayat, bahasa Jawanya seenak udele dewe. Hah, bingung kan? Orang-orang Sumatera enggak pada tahu ya. Maka seenak perutnya sendiri. Udle itu maknanya pusarnya sendiri. Maka orang ahlul bid'ah di saat mentafsirkan ayat Al-Quran semaunya agar mengikuti kebid'ahan mereka, maka Allah berfirman, fa'arid anhum, keluar, jangan dengarkan. Sampai kapan? Sampai orang ini kembali kepada ucapan yang biasa lagi.
Di saat dia mencela sunnah, di saat dia mencela ulama ahli sunnah, di saat dia mentafsirkan ayat semau pemikirannya sendiri, maka keluar, atau jangan didengar, atau berdiri, atau dan seterusnya, sampai dia tahu kalau kamu berdiri dan udah. Ini tadi menyinggung permasalahan akidah. Udah, kembali lagi kepada bahasa Arab misalnya. Maka di situ diperintahkan oleh Allah agar kita keluar dari majelis tersebut. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum." Jika kalian mendengar ayat Al-Qur'an itu dijadikan olokan dan dijadikan bahan untuk kekufuran, maka fala taqudu. Apa i'rab taqudu? Fi'lun mudhari' majzum bila nahiyah. Dan di ilmu usul la nahiyah jika masuk kepada fi'lun mudhari' menjazmkan memberikan makna tahrim, maka taqudu majzum bimada? Bihadfi harfil illah, bihadfi nun. Asalnya taquduna jadi taqudu. Fala taqudu, maka janganlah kalian duduk ma'ahum, bersama mereka, orang-orang yang tadi mengolok-olok ayat Al-Quran dan para ulama ahli sunnah, hatta yahudu fi haditsin ghairihi, sampai dia itu berpindah ucapan kepada ucapan yang normal, tidak mengejek-ejek tadi. Dari dua ayat ini tergambar ya ibadallah, bagaimana seorang ahli sunnah yang dengan alasan malas dan jauh duduk di ceramah khutbah Jum'ah misalnya dari orang sufi. Masjid-masjid dipegang kebanyakan misalnya oleh orang awam yang berbau keadaan sufi, atau mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, atau kelompok al-khawarij yang mencela para pemerintah dan mengajak agar kita keluar untuk memberontak, atau kelompok Jama'atut Tabligh yang mengajak kita untuk khuruj keluar membawa kompor, membawa selimut, membawa dan sebagainya. Dan madhab mereka bukan ke Arab tetapi ke IPB, Institut Pertanian Bogor, itu juga bukan, tetapi India, Pakistan dan Bangladesh. Maka tidak boleh kita mengikuti mereka. Bagaimana kalian ahlu sunnah duduk di masjid Jamaah Tabligh akan mendengar ucapan khuruj 3 hari 7 hari, kalian akan demikian dan demikian, dan puncaknya kalian harus ke IPB, IMAB, India, Pakistan ataupun Bangladesh. Kalian pulang nanti setelah 40 hari kita menyebut kalian ya Maulana. Maka kalian dengan alasan habis dari kebun, habis dari kerja, duduk hanya sekedar khutbah, apalagi ada syubhat dari orang-orang yang sudah kita tidak sebutkan nama mereka, para dai-dai lebay, tidak apa-apa. Duduk dengan mereka kan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban Jumat. Maka kalian akan mendengar dan kalian tidak bisa menafikan. Duduk dengan khatib orang awam, duduk dengan khatib orang Jamaah Tabligh, duduk dengan khatib orang sufi, duduk dengan khatib orang-orang al-hajuri, duduk dengan khatib orang-orang as-sa'afiqah yang mencela para ulama, dan seterusnya. Maka tidak dijamin hati kamu akan selamat. Maka berapa dari yang notabene ahlu sunnah, karena banyak duduk dengan mereka akhirnya ditutupi dari hidayah. Karena tadi Allah telah memerintahkan, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran dan bermain-main dengannya, fa'arid anhum, agar kamu keluar. Nah, bagaimana kalian datang khutbah Jumat kemudian berbicara tentang celaan kepada ahli sunnah, tentang melaksanakan bid'ah, kemudian kamu diam. Padahal Allah mengatakan fa'arid anhum, keluar kamu dari majelis itu. Maka di sini awas, hati-hati. Ahli sunnah yang lain di saat ditanya sama fatwanya, ditanya Syekh kami mukbil dan kami ingat, ya Syekh bagaimana kami dalam waktu sholat Jumat itu sepekan sekali, kami kadang-kadang malas dari pekerjaan dan sebagainya, khutbah di sebelah pekerjaan kami orang-orang awam ataupun orang-orang sufi, bolehkah kami duduk? Maka jawab mereka tidak boleh. Atau sholat id dengan mereka orang-orang awam, orang-orang begini, orang-orang begitu, tidak boleh. Karena perkara ini, kata Syekh Mukbil dan Ibnu Baz sama,
Apakah kamu menyelisihi ayat ini atau tidak? Fa'arid, apakah mampu kamu berdiri? Kamu duduk. Kemudian orang jamaah tabligh mengatakan, mari kita khuruj 7 hari saja. Ini menyelisihi sunnah. Mampu kalian berdiri untuk tidak ikut sholat Jumat? Terus ngapain datang ke sana kalau berdiri? Maka di sini menyelisihi dari perintah Allah dan juga hadis-hadis yang lainnya. Maka dari 2 ayat ini menjadi pendalilan bahwa kita tidak boleh duduk dengan orang-orang selain ahli sunnah. Apakah kalian bisa menjamin apa yang didengar di dalam khutbah tentang pencelaan kepada pemerintah, tentang ulama-ulama yang ikut pemerintah? Kita ini disebut ulamanya sultan, ulamanya pemerintah. Kita ini disebut murji'ah. Tidak mau mengkafirkan mereka berarti murji'ah. Ini subhat-subhat ada di kepala kalian nanti. Pulang Jumat, berarti ustaz-ustaz itu yang memuji pemerintah atau tidak mencela pemerintah, murji'ah. Akhirnya mulai bingung di kepalanya dan banyak masuk kepada konten-konten mereka. Akhirnya sudah tidak ngaji lagi dengan sunnah. Apa? Kalian murji'ah. Tidak tegas kepada pemerintah. Pemerintah yang bla 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 bla, harusnya kita mengkafirkan. Kalian malah diam, bahkan mendoakan di Jumat kalian, Allahumma hdihim, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka bla bla bla. Maka kalian murji'ah. Kenapa orang ini bisa berbalik 180 derajat? Karena tadi duduk di majelis mereka tanpa sengaja. Apa? Katanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat hanya menggugurkan saja kewajiban. Siapa bilang menggugurkan kewajiban? Dia ibadah. Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika kalian mendengar adzan dari adzan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Ini asal dari khutbah Jumat, zikir kepada Allah. Namun jika kalian datang kepada khutbah Jumatnya orang-orang Maturidiyah, Asy'ariyah, menafikan sifat-sifat Allah sebagian, kemudian mengatakan Allah tidak di atas langit dan seterusnya, dan melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahan. Mari kita besok melaksanakan Maulid Nabi dan Isra wal Mi'raj Maka happy birthday Nabi kita harus merayakannya. Maka ucapan ini tadinya mungkin Allah, tapi karena terus mendengar dan tidak mengikuti ayat Allah tadi, fa'arid anhum, kalian harus berdiri dan kabur dari ucapan ini, akhirnya terngiang-ngiang. Karena apa? Tadi dia bilang Maulid Nabi, merayakan happy birthday untuk Nabi, tanda kecintaan seorang muslim. Kalian muslim atau tidak? Muslim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kalian berselawat kepada Nabi. Kita harus mencintai Nabi. Dari praktek cinta kepada Nabi, melaksanakan happy birthday to the Nabi. Terus lilinnya berapa? 63. Di kue tartnya. Seperti itu. Itu pertama mungkin hanya sekedar mainan. Namun terus duduk dengan mereka, akhirnya mikir di rumah. Kita muslim, cinta kepada Rasul, merayakan happy birthday Nabi. Jangan ngomong happy birthday Nabi lah. Apa? Maulid Nabi. Happy birthday Nabi kekufuran, seperti orang-orang kafir. Tapi Maulid Nabi, ntar dulu, Maulid Nabi maknanya apa? Happy birthday. Sama aja, cuman beda cover, beda casing. Intinya sama. Apa? Merayakan kebid'ahan yang dulu Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan semua kaum muslimin tidak pernah merayakan happy birthday Nabi ini, kecuali orang-orang Syiah Al-Fatimiyah di tahun 600-an Hijriyah. Mereka mempunyai kekuasaan di Mesir, mereka mulai melaksanakan bid'ah ini. 600 Hijriyah, 650-an. Terbayang 600 tahun yang lalu di zaman Nabi hidup tidak pernah merayakan Maulid. Nabi meninggal tidak pernah dirayakan oleh Khulafa Ar-Rasyidin yang 4. Dan begitu pun oleh para sahabat dan tabi'i dan itba'ut tabi'i. Setelah 600 berjalan, diperingati oleh siapa? Ahlu sunnah? Bukan. Kelompok Al-Batiniyah dari Asyiah dinamakan Fatimiyah. Dari Batiniyah Syiah. Mereka yang merayakan, bukan ahlu sunnah. Maka kita karena banyak mendengar, duduk dengan orang-orang sufi, oh ya udahlah, berarti Maulid Nabi itu benar, dan itu kenyataan. Maka di sini pun tidak boleh seseorang duduk dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah kecuali mencegahnya.
Maka jika antum melihat bagaimana mudir dari kelompok Nganu, kita udah tidak menyebut, mungkin agak gatal bagi mereka dan alergi, itu dia duduk bersama dari Sulaiman yang baru taubat dari death metalnya di panggung, tapi masih menggenjreng. Ada foto-fotonya bisa kalian lihat. Gembong dari kelompok Anu duduk dengan dari Sulaiman dengan gitarnya dan berfoto bareng, bahkan dengan istri mereka. Maka duduk dengan kelompok jamaah tabligh. Mau dibawa kemana? Siapa yang duduk itu? Firanda Andirja. Maka mau dibawa umat oleh orang ini. Maka Ahlus Sunnah tidak basa-basi. Jadi bukan basa-basa itu bukan rokok ardat saja, tetapi manhaj Ahlus Sunnah bukan basa-basi. Maka di sini kita tidak boleh duduk di majelis mereka, bahkan khutbah Jum'ah, bahkan khutbah Id yang hanya Id 1 tahun sekali. Nggak boleh kita duduk dengan orang-orang sufi. Kata Syekh, siapa yang menjamin? Kamu duduk dalam keadaan setengah jam, pulang kamu bingung, dan akhirnya kamu menjadi orang sufi, kamu menjadi orang jamaah tabligh. Berapa dari perkara seperti ini ada? Kembali kepada permasalahan, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Maka dengar ucapan-ucapan ahli sunnah. Itu tadi pendalilan di dalam Al-Quran. Lalu mana pendalilan di dalam hadis? Banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u, diriwayat ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini ucapan Nabi, bahwa seseorang itu agamanya cenderung kepada agama temannya. Maka jika temannya dari jamaah tabligh, temannya dari kelompok yang lebay tadi, maka akan dibawa temannya kepada kelompok ini dan pemikiran ini. Jika kalian berteman dengan orang yang khawarid, yang mencela pemerintah dan mengajak untuk katanya memerangi pemerintah, dikatakan jihad, maka lama-kelamaan kalian akan membenci pemerintah. Dan begitupun dari perkara-perkara kebid'ahan yang lain. Maka jika kalian di sini kata Nabi mempunyai teman dari kelompok yang sesat, maka tidak akan lama kalian akan menjadi seperti mereka. Kenapa? Karena we are social people. Manusia itu makhluk sosial. Kita butuh kepada orang lain. Di saat kita mempunyai teman seorang jamaah tabligh yang akhlaknya baik, keeping smile, kefalu ya akhi, apa yang bisa aku bantu? Bawakan kompor? Oh enggak. Butuh uang? Oh tidak. Butuh apa? Kami saudaramu. Tapi setiap hari hurud ya, 1 hari aja. Ayo ikut yuk. Besoknya hurud 3 hari. Setelah 3 hari 7 hari, 40 hari. Yang tadinya istrinya tamam dengan dia, akhirnya istrinya menjadi ditinggal dan seterusnya, dan masuk kepada kebid'ahan. Alhamdulillah kita mengajar setiap hari. Kita mengajar di Ponpes Muqbil Al-Wadi'i ba'dal fajr, sebelum duhur, setelah duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, every time, every day. Maka kita tingkatnya apa kalau kayak mereka? Kan mereka keluar hanya 40 hari Maulana. Kita apa? Jadi Irwan Maulana atau jadi apa? Maka ibadah tidak dibatasi dengan dakwah 7 hari dan harus ke IPB, Institut Pertanian Bogor tadi plesetannya, tidak. Tetapi kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ulama al-mubarizin dari ulama Ahlus Sunnah. Bahkan di hadis a'immatu min Quraisy, ikutilah imam-imam dari Quraisy, bukan imam-imam dari Hababa, gelar mereka, ataupun orang-orang India dan seterusnya, atau orang Pakistan atau orang Bangladesh, tidak. Maka di sini hadis ini menunjukkan tentang kita ini tidak boleh duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka di hadis ini juga di hadis-hadis yang lain yang banyak, seperti contohnya hadis Abi Musa al-Ash'ari, masalul ladina
Al-jalis saleh wal jalis su ka hamilil misk wa nafihil kir. Permisalan seseorang yang mengambil teman dengan baik, maka dia bagaikan orang yang berteman dengan penjual dari parfum. Maka dia datang kepada orang tersebut dalam keadaan, wah Masya Allah hari ini misk. Besoknya, wah hari ini Casablanca. Besoknya, wah hari ini Gatsby. Hari ini Diadora. Wah hari ini Casanova. Jadi iklan merek kita. Akhirnya, ya udah nih buat kamu apa? Misk abyad dan seterusnya. Alhamdulillah. Di hadis disebutkan, permisalan orang yang mempunyai teman dari penjual parfum, imma an yahdiyaka au yajida fiha rihan thayyibah. Maka kamu akan mendapati dari dia bau parfum yang harum tadi, dan juga yang kedua diberikan hadiah. Dan permisalan dari orang teman duduk kita yang buruk, akhlaknya buruk, dikit-dikit apa? Pinjam 100. Nggak pernah dibayar. Itu contoh paling sedikit. Berteman dengan preman, berteman dengan orang-orang yang buruk. Mending berteman dengan kelompok ahlul bid'ah. Besok maulid yuk, nggak bisa dia tolak. Besok khuruj dakwah, aku kebetulan yang ke-40, kamu ikut kepada hari yang ke-40, aku mendapatkan gelar ya Maulana, kamu baru hari yang pertama, ikut ya. Tidak bisa menolak. Maka orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk, seperti dimisalkan kanafihil kir, orang-orang yang mempunyai teman penimpa besi. Maka dia duduk bersamanya di pabriknya menimpa besi, membuat golok, membuat samurai misalnya. Maka di saat dia membuat golok, ditempa besi itu, ting, lari sepotong besi kepada bajunya, kepanasan dia, bajunya terbakar, bahkan kulitnya terbakar. Dimisalkan oleh Nabi seperti itu. Wa amma mujalasatin suka nafihil kir. Adapun yang duduk dengan orang-orang yang buruk seperti penimpa besi, imma ayatiya karaihah muntinah au yuhriq saubak. Baik dia itu memberikan hawa yang buruk, jika paling sedikitnya di pabrik itu sesak nafas, dan proses pembakaran itu kalau kita kembali kepada ilmu kimia, CO2, karbon dioksida, dia adalah racun. Maka di sini orang ini dalam keadaan keracunan, bajunya busuk, baunya dan seterusnya. Kemudian menempa dengan keras, masuk kepada pakaiannya, besi potongan, akhirnya terbakar bajunya dan kulitnya. Maka tidak ada keuntungan. Paling sedikit tadi pinjam 100 dan tidak pernah dibayar. Intinya seperti itu. Kesimpulannya di sini barakallahu fikum, di dalam dua hadis tadi telah disifatkan bagaimana kelompok ahlul bid'ah itu tidak boleh kita duduk bersama mereka. Lalu atharus salaf banyak sekali tentang pelarangan kita duduk dengan orang-orang ahlul bid'ah. Di antaranya dari atharus salaf yang masyhur seperti yang pernah kami sebutkan kemarin dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Berkata Ibnu Abbas, mujalasati ahlil bid'ah mamradatul qulub. Duduknya kita dengan kelompok ahlul bid'ah, meskipun sholat Jumat khutbahnya duduk kita, meskipun sholat Id duduk di khutbahnya, apalagi ikut kajiannya, mamradatul qulub, penyakit-penyakit hati. Jika kalian salah duduk dengan orang yang terkena TBC, tuberkulosis, maka duduk dengannya dia batuk, maka kemudian setelah berjalan 2 pekan mulai dan masa inkubasinya dalam keadaan 1 bulan 2 bulan batuk terus, diperiksa dari dahaknya, maka dieksekusi oleh dokter yang memeriksa dari laboratoris, bapak terkena TBC alias tuberkulosis. Waduh,
Karena apa? Salah bergaul dengan orang yang Jadi tuberkulosis, jadi penyakit. Namun Ibnu Abbas mengatakan lebih parah dari itu. Mujalasati ahlil bidah mamradatil qulub, akan menyebabkan penyakit di hati, yang mana dia akan tersesat di dunia dan di hari akhirah masuk kepada firqah adalah 72 kelompok yang masuk kepada api neraka. Penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit tuberkulosis tadi. Maka ini nasihat dari Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhu dari sahabat, dan juga dari sahabat yang lain. Kita terus sahabat, nanti turun ke para tabi'in, dan juga para sahabat yang lain seperti Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 1. Kalau antum punya Sahih Muslim, hadis nomor 1. Di situ datang tabi'i Yahya Ibnu Ya'mur dan yang lainnya dari Kufah, dari Irak, datang ke Madinah, jauh, sekalian umrah wallahu a'lam mungkin, atau haji. Maka dia berharap, aku ingin bertemu dengan sahabat, tunjuki. Ditunjukkan kepada Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar Al-Faruq, dari khalifah yang kedua, dari Amirul Mukminin, yang mana dia dipuji oleh Nabi di hadis Hafsah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa kata Hafsah tadi, Nabi Muhammad memujimu, mentazkiyahmu apa? Bahwa Abdullah rajulun soleh idza yusalli bilail. Maka Abdullah itu rajul yang soleh jika dia terus salat malam. Maka Abdullah semenjak itu tidak pernah lekang dari salat malamnya. Maka sahabat yang agung ini dicari oleh Yahya Ibnu Ya'mur. Di saat bertemu dikabarkan bahwa di kami di Irak, di Kufah, ada orang bernama Ma'bad Al-Juhani, yang mana dia mengatakan al-amru unuf, maknanya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi kelak, dan perkaranya hanya Allah mengetahui di zaman now saja, seperti manusia. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena syubhat al-qadariyah. Dia memikirkan, awas jangan masuk kepada kalian, di hati kalian, dia memikirkan pelacur, orang kafir, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Talib masuk api neraka. Kalau Allah tahu, berarti Allah zalim. Dia tahu kalau Abu Lahab akan masuk api neraka, berarti zalim. Maka kita katakan Allah tidak tahu. Jadi Allah tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Itu makhluk. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Maka manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok dan kapan dia akan mati dan di mana dia dimatikan. Itu manusia. Namun Allah Alamul Ghuyub. Allah Maha mengetahui perkara yang gaib. Wa huwas samiul alim. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka di sini apa Ibnu Umar katakan, menasehati para saudara-saudaranya yang ada kelompok ahlul bidah ini, katakan bahwa Ibnu Umar bariun minhum wa hum minna bura'a. Maka katakan Ibnu Umar berlepas diri dari ucapan yang sesat itu, dan mereka pun akan berlepas diri dari Ibnu Umar karena kebid'ahan mereka. Maka inilah dari ucapan salaf, ucapan dari sahabat. Kemudian kita juga akan menukilkan ucapan dari para salaf yang setelahnya, yakni para tabi'in. Contohnya yang lain adalah Muhammad Ibnu Sirin dan Ayyub As-Sikhtiyani. Maka Ayyub As-Sikhtiyani dan Sa'id Ibnu Jubair juga. Pertama Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, imam ahli sunnah di zamannya. Maka di saat ada kelompok ahlul bid'ah yang ingin berbicara dengan dia, Ayyub seorang imam ahlu sunnah di zamannya, mempunyai ilmu, mempunyai hadis, maka dia tetap takut duduk dengan ahlul bid'ah ini. Dia minta izin, wahai Imam Ayyub, ukallimuka kalimatan. Wahai Imam Ayyub, please give me the time. Berikan aku just 1 minute.
Hanya 1 menit saja, hanya 1 kalimat saja. Kalimat itu bagi bahasa Arab kalimatul mufrad, seperti Muhammad itu 1 kalimat, bukan jumlah, bukan dalam bentuk jumlah yang memberikan faedah, hanya Muhammad atau zahaba, telah pergi, itu kalimat, 1 kesatuan atau kata. Di Indonesia begitu ya. Kalimat itu 1 kata, hanya 1 kata. Maka dia mengatakan, wahai Imam Ayyub, izinkan aku please, hanya 1 kata. Di English just 1 word, hanya 1 kata. Dia tahu Imam Ayyub bahwa dia itu mubtadi' di zamannya. Dia mengajarkan manusia kepada kesesatan, dan dia mempunyai ilmu untuk mengcounter. Namun dia takut, justru dia akan duduk dengan kelompok ahlul bid'ah ini, malah dia yang akan tersuntik dan terinfeksi dengan virus syubhat. Akhirnya apa dia katakan? Wala nisfu kalimah, bahkan setengah kata pun aku tidak mau mendengar dari kamu. Kenapa? Tidak aman dirinya dari syubhat orang ini. Memberikan 1 kalimat, setelah pulang Ayub berpikir, iya ya, benar juga ucapan dia, bahwa Allah itu tidak di atas langit misalnya. Akhirnya syubhat membesar dan akhirnya menjadi kebid'ahan. Ini Ayub As-Sikhtiyani, imam Ahlus Sunnah, takut atas dirinya. Maka bagaimana yang duduk dengan kelompok ahlul bid'ah? Duduk hanya sekadar alasan khutbah Jumat saja di tempat orang-orang sufi. Emang gak ada tempat ahli sunnah? Ada tapi jauh. Emang lu gak punya motor? Punya, tapi bensin, pertalit susah. Maka di sini tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, ucapan imam di zamannya juga tabi'in yang kecil, Muhammad ibnu Sirin, menasehati kita kaum muslimin, inna hadal ilmu dinan, fangduru ahadukum aman ta'khuduna dinakum. Bahwa sungguhnya mengambil ilmu itu adalah agama. Pada ilmu yang kalian pelajari di majelis itu ada akidah, ada manhaj, ada keyakinan. Maka ambillah ilmu itu dari orang-orang yang jelas. Dikatakan inna hadal ilmu dinun, fangduru ahadukum amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah guru-guru kalian. Ini juga menunjukkan jangan sembarangan mencari guru. Namun kelompok orang-orang yang lebay yang sudah tidak usah disebutkan namanya, sering kita mendengar ada pelang UAS tablik akbar. Dipersilahkan kepada para jamaah kita untuk menghadiri muhadarah tablik akbar. Ambil ilmunya, ambil kebaikan, buang keburukan. Emangnya makan pisang yang sudah matang, ada yang coklat dibuang, ada yang masih kuning dimakan. Ini masalah agama. Dari mana seseorang tahu, apalagi awam, ucapannya dai ini menyesatkan? Dari mana bisa mengcounter? Dari mana bisa menyaring dan melaksanakan filter ini yang buruk dan ini yang hak? Tidak bisa. Maka hati-hati mencari guru, hati-hati duduk di majelis, khutbah Jumat, khutbah Id, kajian-kajian, hati-hati. Aman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu mengambil guru? Hati-hati. Jangan mengatakan, semuanya kan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dai ini pun berdalil Al-Quran Sunnah, dari dai sana berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, maka semuanya benar. Maka ambil yang baik dan buang yang buruk. Ini celoteh mereka. Dan begitu pun masih ucapan Muhammad ibnu Sirin senada dengan ini. Jangan senadalah, nanti jadi nada dan irama. Semakna, sinonim dengan ini. Maka disebutkan oleh Muhammad ibnu Sirin juga, kana fi zamanil awal la yus'alu anil isnad, walakin ba'dal fitnah sammulana rijalakum. Bahwa dulu kami di zaman para sahabat hidup, karena dia termasuk murid Abi Hurairah juga, muridnya sahabat, menyaksikan bagaimana di zaman sahabat ada, dan di zamannya juga para sahabat muda seperti Anas dan seterusnya. Kami dulu di zaman para sahabat ini hidup, orang ingin meriwayatkan hadis tidak disebutkan sanadnya. Kepada fulan langsung kepada Nabi, kepada Abu Hurairah kepada Nabi. Namun setelah waqa'atil fitnah,
terjadi fitnah Khawarij. Ada orang-orang yang sesat yang membunuh Utsman dan membunuh Ali. Dan ada kelompok orang-orang Syiah, terutama Sabaiyah, Abdullah bin Saba, orang Yahudi dari Yaman yang datang ke Madinah pura-pura masuk Islam, kemudian mengkultus individukan Ali, engkau adalah Rob. Dinamakan kelompok Sabaiyah dari awal kelompok Syiah yang gulu kepada Ali di zaman Ali radhiyallahu anhu. Dan tadi di zaman Ibnu Umar sudah ada fitnah Qadariyah. Maka fitnah-fitnah yang besar sudah mulai ada. Apa kata Muhammad Ibnu Sirin? Walamma waqa'atil fitnah. Di saat fitnah mulai menyebar, tidak sembarangan orang mengambil ilmu. Samulana rijalakum. Maka kamu ingin meriwayatkan hadis, sebutkan sanadnya dari tabi'i, siapa dan siapa. Kenapa? Idza kana min ahli sunnah fakhuduh wa idza kana min ahli bid'ah fala ta'khuduh. Jika dia dai-dai ahli sunnah atau muhaddits ahli sunnah, perawi ini ambil ilmunya. Namun jika dari kelompok ahlul bid'ah, jangan diambil ilmunya. Ini ucapan emas dari Muhammad Ibnu Sirin. Maka tergambar sekarang bagaimana ucapan salaf. Dan begitupun ucapan Sa'id Ibnu Jubair, yang mana dia adalah murid dari Abdullah Ibni Abbas. Dan dia gurunya Ayub As-Sikhtiyani, imam tadi, yang jangankan satu kalimat, setengah kalimat saja aku tidak mau duduk denganmu. Maka bagaimana Ayub As-Sikhtiyani menjadi imam yang keras kepada sunnah? Karena gurunya Sa'id Ibnu Jubair yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, yang mengajar dengan keras kepada manhaj, tidak basa-basi. Di saat melihat muridnya Ayub As-Sikhtiyani selalu duduk dengan Talq Ibnu Habib, dan Talq Ibnu Habib mempunyai pemikiran murji'ah, bid'ah, maka Sa'id Ibnu Jubair cemburu. Kenapa dia duduk, Imam Ayub ini yang belum menjadi imam ataupun sudah mulai, tapi kenapa duduk dengan Talq Ibnu Habib, seorang ahlul bid'ah ini? Maka langsung dipanggil. Lihat, guru yang cinta kepada murid. Maka kita mencintai kalian. Kenapa jangan duduk dengan kelompok bla bla bla? Kenapa jangan duduk dengan dai-dai lebay? Kenapa tidak duduk dengan kelompok demikian dan demikian? Dan anak-anak kalian didudukkan dengan kelompok seperti takfiri. Mana rasa cinta kalian kepada anak kalian? Dan ini nasihat kami sebagai guru. Maka di sini disebutkan, di saat itu Sa'id Ibnu Jubair memanggil Ayub muridnya. Ayub, ta'al, ada apa? Ma khatbuk? Tujalis, ra'aituka tujalis Talq Ibnu Habib. Aku melihat kamu duduk terus dengan Talq Ibnu Habib. Ada apa gerangan? Maka disebutkan, fama hada rajul. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia seorang muhaddits. Naam. Al-muhaddits banyak pada saat itu. Di antaranya Muhammad Ibnu Sirin muhaddits. Kenapa tidak mengambil? Kita pun muhaddits. Dia ingin mengambil dari guru-guru yang lain. Namun setelah mendengar, la tujalishu, awas kamu jangan duduk dengan dia. Fa innahu murji, karena dia mempunyai pemikiran murji'ah. Semenjak itu Ayub As-Sikhtiyani meninggalkan Talq Ibnu Habib. Cukup dengan mengambil dai-dai ahli sunnah seperti tadi ucapan Muhammad Ibnu Sirin. Akhirnya setelah itu dia menjadi imam ahli sunnah. Dan ucapannya tadi kita nukilkan, wahai Imam Ayub, ingin duduk dengan kamu, just one word, hanya satu kalimat saja, tidak ada bahkan setengah kata, aku tidak mau duduk denganmu. Hasil tarbiyah siapa? Sa'id Ibnu Jubair. Maka terbayang di sini ya ibadallah, bagaimana para ulama, imam-imam di zaman dulu takut untuk duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka bagaimana di antara kita duduk di majelis kelompok ahlul bid'ah, ataupun orang-orang yang mengajak kepada duduk dengan ahlul bid'ah dari dai-dai lebay, duduk dengan UAS, USA, United States of America. Salah. UAS berarti United America State, ya. Al-muhim seperti itu. Maka di sini
Dai-dai yang menganjurkan untuk duduk dengan kelompok-kelompok yang tidak benar, maka mana dengan Al-Quran tadi dan hadis dan sunnah? Dan mana juga bapak-bapak yang sudah jelas ada dai-dai yang takfiri, dai-dai yang haddadi, terus masih anaknya belajar dengan mereka dengan dalih anaknya cinta kepada ustadznya, menyelesaikan sekarang pelajaran, tidak tahu. Justru dengan menyelesaikan pelajaran itu semangatnya makin kencang. Tidaklah dia pulang setelah selesai kecuali di kepalanya pemikiran haddadiyah. Yauminal ayyam, bahkan apalagi dia pergi ke Yaman, makin ilmunya tinggi, pulang kalian semua murjiah, bahkan engkau wahai ayahku. Engkau ngaji dengan dai ahlu sunnah itu murjiah itu. Kenapa bisa terjadi begini? Karena kemarin bapaknya lebay. Biarlah disempurnakan dulu 1 tahun, atau biar dapat naik kelas jadi kelas 3 selesai SMP-nya, tingkat SMA-nya. Iya, maksudnya selesai bid'ah subuhatnya jadi penuh, full bid'ah, full subuhat, baru keluar mengkafirkan bapaknya, menyesatkan bapaknya, menyesatkan dai-dai ahli sunnah. Pingin seperti itu? Tidak. Maka sayangilah diri kalian sendiri dengan duduk dengan ahli sunnah, dan sayangilah anak-anak kalian. Kenapa masalahnya di sini sangat keras? Karena kalian disuruh oleh Allah untuk keras. Allah berfirman di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bapak takut kepada api neraka, dan jadikan istri kamu, anak-anak kamu takut dari api neraka. Bukan bapaknya ngaji sunnah, istrinya jualan di pasar, pakai make up dan sebagainya. Kita heran, ini salafi apa bukan? Kok dibiarkan istrinya seperti itu? Ya itulah gambaran sekarang. Yang penting dia ngaji, istrinya nggak ngaji, nggak apa-apa. Dan kebalikannya, bapaknya sunnah, anaknya di mana? Di tempat orang haddadi, di tempat orang al-hajuri, di tempat orang as-sa'afiqah yang mencela ulama, di tempat orang-orang. Kok nggak dikeluarkan? Namatin SMP-nya setahun lagi. Maksudnya biar subhatnya full, biar kebid'ahannya full, sehingga tidak bisa subhat ini dibantah nanti oleh ulama-ulama yang ada. Kemudian pulang, anakku sudah lulus SMA, udah, itulah, jangan belajar dengan mereka lagi ya. Iya pak, tapi bapak itu ahlul bid'ah. Loh, sekarang kok? Iya, karena bapak membiarkan aku di sana, penuh aku dengan subuhat. Bapak ngaji dengan ustadz-ustadz ini semuanya murjiah. Yang benar itu pak, mereka itu bla 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 bla. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Maka ini ayat Al-Quran dan pendalilan di dalam hadis tentang tanggung jawab orang tua. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rijalu ra'in ala ahlihi wa ahli baitihi. Wasayus alu yauman qiyamah an hadhil mas'uliyah. Maknanya laki-laki itu adalah pemimpin keluarga. Maka kalian di kartu keluarga nomor 1 apa tidak? Saya nomor 1. Menunjukkan pemimpin keluarga, kemudian istri. Nah, kalau kita istri pertama, kedua, ketiga, terus nanti anak dari yang pertama, nanti kedua, ketiga, seperti itu urutannya. Maka kita menjadi pemimpin keluarga. Disebutkan kullukum ra'in, kalian adalah pemimpin, dan laki-laki pemimpin keluarga. Kalian akan ditanya pertanggungjawabannya atas didikan anak dan istri kalian. Maka nanti akan ditanya, kenapa anak-anak kalian disuruh duduk di tempat ahlul bid'ah? Sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz bahwa orang yang kamu duduk padanya itu bermasalah. Kok tetap ya setiap anak cerdas mempunyai pilihannya sendiri. Dia mengidolakan gurunya. Ya sudah, terserah. Maka akan ditanya di hari kiamat kelak. Dan apa bagi mereka bapak-bapak yang lebay tadi? Bapak-bapak yang tidak memperdulikan keselamatan anaknya dari manhaj, dibiarkan belajar dengan orang-orang yang broken manhaj, rusak manhajnya. Di hadis dari Ma'qil ibni Yasar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dengan lafaz berbeda-beda, namun kita berikan yang paling mudah lafaznya.
Man istar'ihi ra'iyah. Barang siapa seseorang yang diberikan kepercayaan menjadi pemimpin, famata wa huwa khana an riayatih, dia mati dan dia berkhianat dari tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya, lam yarih raihatal jannah, mencium bau surga saja tidak dapat. Maka seorang bapak yang bertanggung jawab atas anaknya, dia enak ngaji dengan ahli sunnah, bahkan mengundang dai-dai sunnah, namun anaknya terbenam, terbengkalai di tempat, kalau kita istilahkan, bagaikan gadis di sarang penyamun. Terbayang gadis di sarang penyamun. Maka mau diobak-abrik terserah. Dia ahli sunnah. Barang siapa, kata Nabi, orang yang diberikan kepercayaan bapak meninggalkan anaknya belajar dengan kelompok ahlul bid'ah, maka mati dalam keadaan itu, dia khianat atas tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya, mati dalam keadaan tidak pernah mencium bau surga. Dan di sini saya berbicara sebagai seorang yang mencintai kalian. Namun mungkin pembicaraan keras, maka bukan basa-basi. Perkara yang sangat besar perkara ini. Maka mulai dari sekarang insya Allah tidak duduk lagi mendengar ceramah orang-orang yang dari kelompok yang sesat, tidak duduk lagi khutbah Jumat dengan mereka, tidak duduk lagi dan tidak mendudukkan anak-anak kita dengan mereka. Betapa banyak dai ahlu sunnah mempunyai pondok pesantren yang mana ilmunya lebih mumpuni dari orang-orang geng motor yang mempunyai kelompok geng motor, katanya cycle sunnah, ya, bikers sunnah dan seterusnya dari kelompok mereka. Al-muhim dai ahlu sunnah banyak, maka belajarlah dengan dai-dai ahlu sunnah. Dan sangat banyak ucapan-ucapan dari mereka para salaf. Cukup tadi atau kita tambah? Taib. Di antaranya dari ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan Tawus. Dan Tawus adalah Ibnu Kaisan, seorang tabi'i yang agung, dan dia muhadis yang berasal dari Yaman. Berkata Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, yang mana dia juga, Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, seorang asalnya dari Basrah, dari Irak, kemudian datang ke Yaman. Dan seperti biasa dari zaman Doeloe, saking lamanya pakai ejaan Suwandi Doeloe. Dari sejaknya juga sedejak, pakai D dan J. Dari sedejak Doeloe, orang-orang Yaman itu cinta ilmu. Maka di saat datang Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi mengajar di Yaman, maka mereka terperangah dengan ilmu hadisnya. Maka kecintaan orang Yaman kepada ilmu, ini orang ini ikat di Yaman biar nggak pulang, apa? Nikahkan dengan putri-putri kita. Dan mereka jamilat. Orang-orang Yaman, putri-putrinya cantik-cantik. Kata ini, walaupun hidungnya tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, seperti di kita di Kerinci, Gunung Kerinci dan Gunung Semeru dan seterusnya, meskipun hidung-hidung mereka tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, namun lumayan cakep. Maka diikat Ma'mar, suruh nikah dengan putri-putri kita. Akhirnya Ma'mar nikah. Mungkin dinikahkan yang kedua, ketiga, mulai banyak anak. Mau pulang ke Irak susah. Berapa dari anak yang harus dibawa dan istri? Maka akhirnya tinggallah dia di Yaman. Semenjak dia tinggal di Yaman, dia adalah orang yang hidup di tabaqah yang ketujuh dari ru'us itba' at-tabi'in. Dia hidup di zaman Imam Malik, penjaga gawang di Madinah. Dia hidup di zaman Sufyan Ats-Tsauri, penjaga gawang di Kufah. Dia hidup di zaman Imam Laits Ibnu Sa'ad, ahlu sunnah, penjaga gawang di Mesir. Dia hidup di zaman Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, penjaga gawang di Wasit di Irak. Ini juga Imam Al-Auza'i, penjaga gawang sunnah Taifah Al-Mansurah di Suriah. Maka ini imam gembong. Dan yang keenam, Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, gembong sunnah pada saat itu, penjaga gawang sunnah di Yaman, yang aslinya dari Irak, orang Yaman pintar, dinikahkan
anaknya banyak, tidak bisa pulang jadi ulama Yaman. Maka dia gelarnya Al-Basri Al-Yamani, Nazilul Yaman, tinggal di Yaman. Akhirnya karena jasa baik bapak-bapak dari orang Yaman yang memberikan dia putri-putrinya dan diberikan nafkah, makan, minum, bla bla bla, Allah pun membalas kebaikan. Al-jaza min jinsil amal. Maka belajarlah terus orang-orang Yaman kepada dia. Kemudian belajarlah kepada dia orang Yaman asli dari Son'a, Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani. Belajar di tangan Ma'mar ibnu Rasid. Dia hidup di tabaqah yang ke-7 dari Imam Itba'ut Tabi'in. Maka belajarlah Abdurrazzaq di tabaqah yang ke-9, paling akhir dari Itba'ut Tabi'in, yang mana dia hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, di zaman Yazid ibnu Harun dan yang lainnya. Maka belajarlah Abdurrazzaq Yamani asli dari Son'a, ibu kota Yaman, As-Son'ani gelarnya, orang Yaman asli. Belajar kepada Ma'mar sehingga meninggal Ma'mar dan ilmu ada di Abdurrazzaq. Ilmu yang agung, warisan dari Ma'mar ada di Abdurrazzaq. Maka Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani itu tidak ada bandingannya kecuali di zaman ini dengan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dari segi datang berbondong-bondong ahlul ilm belajar kepada dirinya. Maka di zaman Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani datang kepadanya Imamud Dunya, Imam ad-Dunya. Siapa? Imam Ahmad datang ke Son'a berguru kepada Abdurrazzaq. Imam Ishaq ibnu Rahaweh datang ke Yaman. Imam Yahya ibnu Ma'in, Imam Ali ibnu Madini tadi yang dia digelari dengan ular derik padang pasir, gurunya Imam Al-Bukhari yang agung. 4 ini juga dikatakan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, imamnya Naisabur yang sekarang di Iran. Contoh, 8 orang ini imam dunia. Setelah Abdurrazzaq menjadi imam seperti Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahaweh, Yahya ibnu Ma'in, Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, Abu Hatim, Abu Zur'ah, semuanya datang ke Yaman untuk mengambil ilmu dari orang ini. Maka dia menjadi bintang kejoraknya ahlul Yaman. Dan semenjak itu terstagnasi ulama-ulama Yaman sampai datang Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka duduk di majelisnya 3.500 penuntut ilmu, di antaranya orang yang berbicara, dan kami selalu bersyukur kepadanya sesuai dengan hadis la yaskurullah man la yaskurun nas, dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah. Tidaklah orang itu bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Maka dia yang mendidik kami bagaikan anak-anaknya ilmu hadis dan akidah yang benar. Maka tidak datang setelah zaman Abdurrazzaq ke Yaman kecuali di zaman Syekh kami Muqbil. Maka Imamud Dunya datang ke Son'a dikarenakan tadi Ma'mar ibnu Rasid Al-Azdi. Buah dari ilmu Ma'mar dipegang oleh Abdurrazzaq. Akhirnya ulama udunya seperti Imam Ahmad datang dari Irak, datang dari Iran ke Yaman. Maka telah datang dari pantun ataupun syair dari ucapan Imam Ahmad untuk menyemangati para penuntut ilmu. Maka dia rihlah ke Yaman. Disebutkan la budda min safarin walau tola zaman. Afwan, la budda min Son'a walau tola safar. Aku harus untuk ke Son'a, ke ibu kota Yaman, untuk bertemu dengan Abdurrazzaq, meskipun the long far away, meskipun the long trips, perjalanan yang panjang dari Irak ke Yaman. Yaman itu bagian selatannya dari Jazirah Arab. Maka itulah dari keutamaan Ma'mar dan keutamaan Ahlul Yaman dan keutamaan Abdurrazzaq dan keutamaan Syekh kami Muqbil.
Maka mereka para Taifah al-Mansurah meriwayatkan Ma'mar dari Tawus yang merupakan ulama dari Yaman juga, jalisan faja'a rajulun al-Mu'tazilah faja'ala yatakallam qala fa'adkhala Ibnu Tawus isba'ahu fi udunaihi wa qala libnihi ayyubunai adkhil asba'ait fi udunaik wasdud wala tasma min kalamihi syai'an. Maka Tawus di saat duduk dikisahkan oleh muridnya Ma'mar dan anaknya Ibnu Tawus, datang kelompok Mu'tazilah, sudah masyhur di zamannya, kelompok sesat. Orang ini datang, kemudian datang tidak tanggung-tanggung berbicara. Maka Tawus dan anaknya menutup telinganya. Namun kata Tawus bapaknya kepada anaknya, wahai anakku, lihat kecintaan anak, kecintaan bapak kepada anaknya. Bukannya disuruh anaknya belajar kepada orang-orang Haddadi, tetapi lihat, tutup telingamu dengan keras, tekan agar kamu tidak mendengar subuhat orang Mu'tazilah ini. Bapak kepada anaknya, tekan dengan keras, tutup telinga kamu agar kamu tidak mendengar. Maka bagaimana orang-orang yang menyekolahkan anak-anaknya untuk mendapatkan gelar demikian dan demikian, untuk mendapatkan syahadah demikian dan demikian, dan belajar dengan dai-dai sururi, dai-dai yang tidak benar akidahnya, maka please kita harus giroh, kita harus cemburu kepada anak-anak kita. Dan begitu pun Yahya Ibnu Abi Katsir mengatakan, idza laqaita sahiba bid'ah fi tariq fahud min tariqin akhar. Jika kamu berjalan berpas-pasan, itu orang Mu'tazilah, itu orang kelompok Jamaah Tabligh, itu orang Ikhwanil Muslimin, itu orang Sururi, itu orang bla 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 tadi. Wah, gimana ini? Kalau bertemu paling sedikit orang Indonesia keeping smile, assalamualaikum, nanti aku menyalami dia. Aku ustadz ahli sunnah. Orang-orang melihatku, aku jauh dengan mereka. Kalau aku berbasa-basi, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa yang bisa dibantu? Nanti dia akan nyerocos terus, akan masuk subhat kepada diriku. Berkata Yahya Ibnu Abi Katsir, jika kamu dapati orang-orang yang berpenyakit dari akidahnya, dari kelompok ahlul bid'ah di jalan, dan kamu ingin bertemu dengannya, berpas-pasan maksudnya, falya'khud tariqan akhar, maka berpalinglah cari jalan yang lain. Meskipun jalan tol bayar 80.000, lebih baik lewat jalan tol daripada berpas-pasan dengan orang ini. Maka lihat bagaimana salaf mencintai dirinya dan mencintai anak-anaknya dari kelompok orang-orang sesat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Maka mulai dari sekarang please selektif mencari teman dan selektif juga mencari ma'had-ma'had untuk anak-anak kita. Ma'had Ahlus Sunnah wallahi banyak. Ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang semi gratis, ada yang permanen, ada yang semi permanen. Emangnya bangunan? Maka mungkin kita cukupkan di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.